Baik, selamat pagi, saudara. Eh, Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen risiko. Ini kalau di ada mata kuliah tersendiri, jadi kalau masih Anda mau mendalami lebih dalam lagi gitu, pada materi mengenai manajemen risiko ini ada mata kuliah pilihan yang bisa Anda tempuh di prodi TI atau prodi SI. Itu ada tentang manajemen risiko. Kalau nggak salah di TI malah menjadi mata kuliah wajib ya. Nah, ini mata kuliah dalam satu semester nih, 3 SKS nih. Nah, di dalam manajemen keamanan sistem informasi ini dibahas dalam satu pertemuan, ya, dalam satu pertemuan. Seperti halnya juga kriptografi. Jadi teknik kriptografi itu juga dalam satu pertemuan juga. Kemudian ada juga digital forensik. Nah, itu ada mata kuliah sendiri. Nah, di MKSI ini dibahas dalam satu pertemuan. Nah, kriptografi juga merupakan mata kuliah pilihan di Prodi TI. Anda bisa ngambil kalau mau lebih mendalami mengenai kriptografi. Nanti di mata kuliah manajemen keamanan sistem informasi ini diberi porsi satu pertemuan. Ya, jadi apa? Jadi kita tidak terlalu detail di dalam manajemen risiko. Jadi kita tahu bagaimana overview-nya, bagaimana gambaran globalnya ini pada manajemen risiko dan mengapa manajemen risiko itu perlu di-include-kan di dalam perancangan sebuah program keamanan informasi. Nanti akan kita bahas lebih detail ini. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam rangka pengamanan sebuah sistem informasi, maka fokus dari keamanan itu adalah untuk menjaga agar 3 karakteristik utama dalam suatu informasi, yakni confidentiality, integrity, dan availability, itu akan tetap terjaga di seluruh lifetime informasi tadi. Ya, baik pada saat dia di-create, kemudian diproses, lalu disebarkan, atau mungkin disimpan. Ya. Nah, mengapa manajemen risiko itu perlu? Ya, walaupun mungkin sudah dalam penyebaran informasi melalui sebuah channel, sebuah jaringan, yang memang jaringan yang dipakai memang tidak aman karena pengguna dari jaringan itu ya banyak orang, banyak pihak yang bisa jadi di luar dari sistem itu. Seperti contohnya misalkan sister kita, ya, sistem informasi terpadu lintas sumber. Nah, ini kan kalau informasi yang ada di dalamnya ini bisa tersedia untuk semua, dan Anda bisa sekarang mengakses informasi di sister ini yang menggunakan media ini juga untuk kita bisa bertemu dalam perkuliahan secara online ini. Ini kan karena adanya jaringan, ya, jaringan internet. Tentu saja ada data juga, ya. Jadi ada jaringan. Nah, di dalam jaringan internet ini penggunanya tidak hanya mereka yang tergabung dalam sistem informasi terpadu UNED saja, tapi lebih banyak orang yang di luar. Nah, sehingga dengan demikian gangguan atau mungkin ancaman atau serangan itu bisa saja terjadi, ya, bisa saja terjadi. Nah, dalam hal ini maka di dalam membangun sistem ini tentunya sudah dibekali dengan suatu sistem keamanannya. Sistem pengamanannya mulai dari apakah itu policy-nya, ya, kebijakannya, aturannya, kemudian juga edukasi terhadap semua penggunanya, dan juga penerapan teknologi yang kian hari juga kian semakin bertumbuh, semakin canggih, ya, semakin dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, teknologi sudah bagus,
aturan sudah dibuat dengan sedemikian rupa, kemudian mungkin juga edukasi pada pengguna juga sudah cukup, ini ya. Tapi tetap ini, kalau misalkan apa namanya ada sesuatu yang mengganggu, ada sesuatu yang menyerang, ada sesuatu yang menjadi ancaman bagi sistem itu, maka ya tentu resiko itu selalu ada. Contohnya misalkan kalau terjadi kebakaran atau mungkin gempa bumi atau banjir, jadi tidak hanya diserang oleh secara sengaja, tapi mungkin fenomena kejadian-kejadian alam seperti itu juga tidak bisa dihindarkan, dan pasti begitu itu terjadi, ya maka pasti akan ada risiko-risiko, ada kerugian-kerugian yang ditanggung. Nah, di sini pentingnya perannya manajemen risiko, yakni suatu rancangan yang digunakan untuk meminimalkan, ya, menekan sekecil-kecilnya tingkat kerugian yang terjadi akibat ancaman, serangan, dan bencana yang terjadi yang dialami oleh sebuah sistem informasi. Ya, jadi manajemen risiko nanti tahapan-tahapan dalam manajemen risiko yang perlu diambil, gitu ya. Ini ada 3, yang kita lihat di sini ada 3. Ini jadi ini langkah tahapan utama dalam manajemen risiko, yakni pertama mengidentifikasi, atau identifikasi risiko, kemudian mengakses risiko, ya, jadi menilai risiko, membuat suatu penilaian pembobotan pada risiko untuk nanti meranking, ya, risiko. Kemudian yang berikutnya dari hasil keduanya itu lalu diputuskan untuk apa strategi yang perlu dilakukan di dalam mengendalikan risiko tadi. Dan kalau misalkan sudah pengendalian risiko sudah selesai gitu, ya ini bukan akhir, ya, jadi suatu prosesnya dari suatu proses manajemen risiko. Ya. Di manajemen risiko itu merupakan suatu proses yang berkelanjutan, ada siklusnya. Dia tidak berhenti di pengendalian risiko, tapi mungkin juga kembali lagi pada identifikasi, asesmen lagi, pengendalian lagi, kemudian begitu seterusnya. Ini sehingga dengan demikian sasaran tujuan dari manajemen risiko untuk meminimalkan dampak negatif akibat adanya serangan atau bencana dalam sebuah sistem informasi ini bisa tercapai. Oke, yang pertama ini adalah identifikasi risiko. Nah, tapi sebelum itu kita dahulu dengan ini bahwa muncul suatu fenomena. Jadi di awal-awal IT itu diimplementasikan, itu muncul fenomena keunggulan kompetitif. Apa itu artinya? Begini, taruhlah misalkan ada 2 perusahaan, jadi di awal-awal ada TI dikenalkan, teknologi informasi dikenalkan, 2 perusahaan misalkan, yang satu ini sudah mengimplementasikan teknologi informasi, bahkan juga mungkin sudah untuk menjalankan roda bisnisnya itu dia sudah juga memanfaatkan jaringan internet. Tapi sementara yang satunya lagi, perusahaan B itu masih menggunakan cara-cara konvensional untuk menjalankan roda bisnisnya, maka bisa dilihat di situ, maka yang menggunakan IT dan kemudian juga terhubung dengan internet, maka mereka akan bisa lebih cepat untuk menjangkau konsumen, lebih luas lagi. Jadi konsumen juga demikian, ya, customer juga demikian, bisa lebih cepat untuk misalkan mendapatkan info-info terbaru terkini dari perusahaan A tadi. Sementara di perusahaan B ini harus prosesnya agak lambat, kemudian mungkin konsumen yang atau customer yang dijangkau juga tidak terlalu banyak ini dibandingkan dengan perusahaan A tadi yang menggunakan IT, sehingga ini yang kemudian dikatakan sebagai keunggulan kompetitif, ya. Jadi mereka yang menggunakan teknologi pasti akan lebih unggul dibandingkan yang tidak menggunakan. Nah, tetapi semakin berkembangnya teknologi, semakin banyaknya atau meluasnya pengguna teknologi informasi ini, maka ya hampir semua sekarang bisa kita lihat dari semua sisi atau lini kehidupan itu
menggunakan teknologi informasi, ya, mulai dari pendidikan, ya, kemudian kesehatan dan lain-lain, itu sudah semuanya menggunakan teknologi informasi. Nah, di saat semua sudah seperti ini, maka tidak muncul lagi keunggulan kompetitif, semuanya sama gitu ya. Tapi kemudian berbalik, ya, fenomenanya berbalik menjadi kelemahan kompetitif. Nah, apa artinya? Begini, pada saat suatu organisasi atau suatu perusahaan atau apa lembaga itu ya menggunakan TI kemudian terhubung dengan jaringan internet supaya nanti informasi yang mereka miliki bisa didistribusikan kepada mereka yang memerlukan, ya, yang kemudian juga punya privilege pada informasi yang mereka miliki. Nah, akhirnya dengan terhubung di jaringan internet maka akan banyak juga pihak-pihak yang bisa mengetahui, bisa mengakses, ya, apa informasi yang ada di situ, sehingga juga tidak menutup kemungkinan juga orang mau berbuat sesuatu untuk keuntungan masing-masing. Jadi misalkan masuk dalam satu sistem, ya, dengan secara ilegal, kemudian mengambil atau mencuri informasi atau merusak data yang ada di dalam atau informasi yang ada di sistem itu sendiri untuk kepentingan mereka masing-masing. Nah, ini akhirnya rentan, ya. Jadi karena berada dalam sebuah jaringan yang tidak aman itu akhirnya menjadi sistem itu menjadi rentan untuk diserang. Ya. Ada ancaman, ada tantangan yang harus dialami. Jadi ini yang mengacu bahwa perubahan fenomena menjadi kelemahan kompetitif. Nah, pertanyaannya apakah kita harus kembali lagi menggunakan cara konvensional? Ya tidak juga, ya. Jadi apakah tidak juga itu kita kembali ke konvensional itu nanti malah mundur, ya, langkah mundur, ya. Yang perlu dipikirkan adalah tadi, ya. Jadi selain juga ini mematangkan atau menguatkan sisi teknologi keamanannya, ya, dalam sistem tadi yang didukung oleh 3 aspek, yakni regulasi, ya, policy, kemudian education dan juga teknologi. Maka ya, di sisi lain ini kita juga karena memang tidak menutup kemungkinan, ya, sekuat apapun, ya, program keamanannya, tapi kalau misalkan serangan itu terjadi, maka juga ada resiko atau kerugian yang akan dialami oleh sebuah organisasi tadi. Nah, maka di sini perannya manajemen risiko itu, ya. Jadi di sini manajemen risiko itu akan memproses identifikasi kerentanan dalam sebuah sistem, ya, kemudian mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan aspek confidentiality, integrity, dan availability tadi akan tetap terjaga di semua komponen aset informasi ini. Nah, oke, ini yang dilakukan oleh manajemen risiko, ya. Jadi mengidentifikasi kerentanan. Ya, kalau misalkan sudah tahu apa risikonya, jadi setiap mengidentifikasi aset, mengidentifikasi kemungkinan ada serangan, ancaman yang terjadi. Nah, kemudian nanti itu akan memunculkan identifikasi terhadap kelemahan-kelemahan yang ada. Dengan mengetahui apa kelemahan dari sistem, maka ya pasti akan menyiapkan antisipasi supaya kelemahan itu tidak mudah untuk dieksploitasi oleh pihak-pihak luar, gitu. Nah, kalau bisa jangan terjadi, gitu. Tapi kalaupun terjadi, maka kemudian harus memunculkan skenario-skenario apa yang harus dilakukan agar tingkat kerugian yang dialami ini juga tidak menjadi terlalu besar. Nah, oleh karena itu, dalam manajemen risiko ada 3 langkah utama, yakni identifikasi risiko, asesmen risiko, kemudian pengendalian atau kontrol risiko. Nah, ini adalah komponen utama dalam manajemen risiko dan juga merupakan langkah utama. Yang pertama adalah mengidentifikasi risiko, jadi mengidentifikasi dan menginventarisir aset-aset informasi, kemudian mengklasifikasikannya, kemudian membuat suatu skala prioritas, artinya aset mana yang akan memberikan keuntungan yang besar bagi organisasi, atau mungkin aset mana yang bila sampai bocor, ya, sampai terrilis
keluar, ya, akan memberikan dampak kerugian yang paling besar bagi organisasi. Nah, sehingga nanti akan ada rankingan, kemudian ada skala prioritas untuk menentukan yang mana yang aset-aset mana yang perlu diprioritaskan perlindungannya. Nah, selain itu juga dalam mengidentifikasi risiko, ya langkah ini ada juga komponen mengidentifikasi dan membuat skala prioritas untuk threat, ya, untuk ancaman. Kira-kira untuk setiap aset informasi itu, kira-kira ancaman yang mungkin muncul apa? Jadi ancaman yang mungkin muncul itu apa? Tuh. Nah, sehingga nanti dengan mengetahui antara ancaman dan juga aset dan ancaman yang mungkin muncul pada aset tersebut, itu kita akan bisa membuat suatu kesimpulan tentang apa sih kelemahan dari setiap aset tadi. Nah, data tadi, ya, data antara ini ada aset informasi, kemudian ini kerentanannya atau kelemahannya, terusnya ini lalu dipakai pada langkah berikutnya dalam manajemen risiko, yakni asesmen risiko. Jadi mengakses, menilai, ya, dalam hal ini menilai hubungan keterkaitan antara suatu aset dengan ancamannya, gitu ya. Jadi apakah seberapa besar persentase kemungkinan ancaman tadi bisa menjadi kenyataan, bisa menjadi serangan yang beneran. Nah, itu ada perlu perhitungan. Kemudian kalau ada serangan nanti, lalu seberapa kerugiannya, ya. Jadi bagaimana, lalu ada analisis bisnisnya, yang harus perlu dibuat untuk, ya, nanti juga mengontrol, kemudian membuat suatu perankingan, mulai dari kerugian mana yang paling besar, dan kemudian dibanding selain itu juga dikaitkan dengan mana yang memberikan keuntungan yang lebih besar. Nih, jadi akhirnya misalnya kalau sehingga nanti akan ada banyak hal, ya, jadi dari hasil yang ranking yang diberikan, yang dihasilkan dari proses asesmen risiko ini, nanti dibuat sebagai dasar dalam langkah atau tahapan pengendalian risiko, ya, ini untuk memilih strategi apa yang perlu dilakukan, ya, dan ada 5 strategi yang bisa dipilih pada tahapan kontrol risiko atau pengendalian risiko ini, sehingga nanti akan dapat memilih suatu strategi yang tepat untuk dari pengendalian risikonya tadi, sehingga ini yang menjadi ukuran nantinya apakah sebuah tingkat kerugian itu nanti bisa ditekan sekecil-kecilnya, seminimal mungkin. Nah, ini pertama ada identifikasi risiko, ya. Jadi dalam proses ini, ya, dalam tahapan ini adalah tahapan untuk mengakses, ya, jadi ancaman, mengidentifikasi, ya, dan kemudian menghitung risiko yang dihadapi oleh masing-masing aset, ya. Jadi sehingga langkah pertama ini adalah dengan mengikuti prinsip-prinsip tentang tentunya dengan manajemen proyek, jadi ada kaitannya dengan topik pada mata kuliah yang lain, sehingga perlu memperhatikan itu prinsip-prinsip manajemen proyek, sehingga akan bisa dilihat di situ dikalkulasi, ya, aset-aset informasinya apa saja. Kemudian lalu mana yang memberikan kontribusi yang mulai yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian selain itu juga tadi mengevaluasi, mengidentifikasi, ya, ancaman-ancaman pada masing-masing aset tadi, lalu juga diberikan suatu perankingan untuk membuat suatu skala prioritas mana yang akan memberikan suatu kerugian yang besar, yaitu harus dicegah sedini mungkin, ya. Sehingga untuk pelaksanaan di dalam identifikasi risiko, tadi sudah kita tegaskan bahwa yang namanya manajemen risiko ini bukan pokoknya sudah mengidentifikasi, lalu mengakses risiko, kemudian pada terakhir
memilih strategi di dalam pengendalian risiko. Ya, tidak cukup hanya berhenti di situ, karena ini harus merupakan suatu siklus, jadi merupakan suatu siklus, sehingga pelaksanaan identifikasi risiko tadi ini harus dilakukan secara periodik dan juga direview dengan baik. Mengapa demikian? Karena memang mungkin karena peran dan kontribusi masing-masing aspek tadi ini fluktuatif ya. Katakanlah misalkan suatu aset itu katakanlah pada saat ini mungkin dia memberikan kontribusi yang besar ya, untuk keuntungan atau benefit dari organisasi. Tetapi mungkin pada sekian lama, ya, sekian waktu ke depan mungkin sudah menurun ya tingkat kontribusinya ini. Atau mungkin juga sebaliknya ada suatu aset yang tadinya tidak terlalu penting, misalkan seperti nah dengan perubahan ya, fenomena perubahan kebutuhan masyarakat, kemudian dan juga terkait juga dengan perkembangan teknologi yang ada, mungkin juga aset yang tadinya tidak terlalu penting menjadi sangat penting. Ya, yang tadinya kontribusinya kurang menjadi kontribusinya yang terbesar. Bisa jadi seperti itu. Sehingga review atau identifikasi tadi perlu dilakukan secara terutama juga ini identifikasi terhadap threat tadi, terhadap ancaman tadi. Ya, mungkin suatu tindakan atau suatu kejadian misalkan ini mungkin pada saat ini belum begitu berpengaruh gitu. Tapi mungkin sekian waktu ke depan ini sudah memberikan pengaruh yang luar biasa atau berdampak yang memiliki dampak yang besar terhadap organisasi. Ini juga perlunya adanya identifikasi risiko ini secara periodik. Nah, ini adalah komponen dari identifikasi risiko, ya. Jadi dari rancangan dan pengorganisasian proses, ya. Dan kemudian mengkategorisikan sistem, ya. Komponen-komponennya dikategorikan, lalu dari situ akan bisa digunakan untuk menginventarisir dan mengkategorikan aset-aset yang dimiliki. Aset itu, informasi itu ya bisa datanya juga, ya, softwarenya, hardware, ya pokoknya yang terkait dengan komponen di dalam sebuah sistem informasi. Ya, jadi bahkan juga jaringan, ya, itu juga merupakan aset. Nah, kemudian mengklasifikasikan dan memprioritaskan aset, lalu mengidentifikasi dan memprioritaskan threat-nya, ancamannya, yang nanti goal-nya pada tahapan identifikasi risiko ini adalah untuk menspesifikasi atau mengidentifikasi apa yang menjadi kelemahan dari masing-masing aset itu. Nah, ini kalau kita lihat di dalam kategori pada komponen sistem informasi, maka kita lihat bisa di tabel ini. Jadi kalau pada komponen sistem ya secara tradisional hanya dibedakan secara pokoknya ada people, prosedur, data, software, hardware, sudah ada 5 komponen tadi. Tapi di dalam pengembangan, ya, pembangunan sebuah sistem keamanan pada sistem informasi terhadap sistem informasi tadi, ini people juga harus dibedakan, yang employee dan non-employee. Jadi pada sistem keamanan seperti misalkan ini, ya kita membangun sistem pokoknya di sekitar people, ya, people-nya juga lalu kemudian begitu menyangkut masalah keamanan, people-nya tadi dibedakan antara orang yang employee dan non-employee, antara yang anggota organisasi dan tidak. Antara misalkan kalau kita membangun sistem informasi terpadu di UNED, ini seperti itu. Nah, akhirnya ada people memang yang nanti mengelola, bisa mengakses, bisa memproses informasi tadi, tapi people yang di sini dalam rangka, ya, kalau kita sudah berbicara masalah keamanan, maka people-nya tadi kemudian apakah ini legal user atau illegal user, ya, pengguna atau bukan, ya, kemudian anggota atau bukan, ya, bekerja atau bukan, ini harus dibedakan. Jadi artinya kalau misalkan seseorang merupakan user yang legal, ya, maka berarti dia akan punya akses, ya, dia masukkan username, password, akan diverifikasi dan oke, ini
Ini pengguna yang legal, ya, sehingga bisa masuk dalam sistem. Oke, kemudian dalam hardware juga demikian, harus dibedakan antara device, sistem, dan juga komponen-komponen pada jaringan. Nah, tapi begitu masuk pada ranah manajemen risiko, ya, pada ranah manajemen risiko pada kolom yang paling kanan, itu employee tadi juga tetap dibedakan lagi, dikelompokkan antara trusted, yang terpercaya, dan juga staff biasa lainnya. Atau non-employee juga dibedakan antara people, trusted organisasi, dan string. Biasanya dalam suatu organisasi, kalau misalkan atau suatu lembaga yang ada suatu pekerjaan yang mereka bukan kewenangannya, itu biasanya mereka meng-hire ya, orang lain yang berada di payung organisasi yang lainnya. Ini maka akhirnya people itu oke, ini orang luar, ya, jadi bukan employee, tapi di sini dalam rangka dia di-hire, tapi dia berada pada bendera organisasi yang terpercaya. Atau kelompok lain yang betul-betul orang-orang asing, ya, orang asing dari organisasi tadi. Jadi akhirnya lebih detail lagi, ya, dengan pada manajemen risiko itu komponen itu lebih didetailkan lagi. Ya, jadi ada orang, ada prosedur, ada data, ya, pada komponen sistem informasi. Di sini adalah sumber daya ini perlu ini lebih diberikan atribut-atribut yang spesifik ini untuk lebih mudah untuk mengidentifikasi. Orang itu juga aset. Ya. Kita sebagai anggota di dalam sistem informasi di Luxembourg ini juga aset. Ya. Jadi setiap kita memiliki informasi, setiap kita juga memiliki hak akses terhadap suatu informasi dan mengelola informasi tadi, sehingga sebagaimana yang sudah kita bahas dalam konsep dasar keamanan, ya, keamanan sistem informasi, maka semua saja, tidak hanya mereka yang bertugas mengurusi sistem tadi, bertugas mengelola, ya, tidak hanya itu saja, tidak hanya keamanan tadi tidak hanya merupakan tanggung jawab dari mereka yang bertugas atau mungkin pimpinan saja, tetapi semua dari kita yang menggunakannya punya tugas dan tanggung jawab masing-masing kewenangan, khususnya di dalam mengamankan informasi yang menjadi kewenangan kita, menjadi pengelolaan kita, ya. Itu ada unsur tanggung jawabnya, supaya sesuai dengan prosedurnya, informasi yang kita dapatkan, mungkin nanti kan informasi tadi dibedakan antara beberapa kelompok, ya. Jadi kalau misalkan lagi kalau informasi tadi adalah informasi yang konfidensial, ya berarti kita harus keep, ya, jangan sampai kemudian membocorkan informasi tadi ke pihak luar yang tidak punya privilege terhadap informasi tadi. Oke, berikutnya prosedur ini juga harus tadi orang juga harus diatur, ya, level-level izin keamanannya, aksesnya, jadi hak aksesnya apa saja, setiap person, setiap pihak itu pasti akan punya berdasarkan username, password yang mereka masukkan, ya, dalam mereka permisi masuk ke dalam sistem, mereka sudah diidentifikasi ini sebagai apa, lalu nanti aksesnya apa saja, itu sudah diatur. Sementara prosedur itu juga harus banyak atribut-atribut yang harus disematkan juga di sini untuk memudahkan mengidentifikasi, kemudian data juga harus diklasifikasikan, siapa pemiliknya, penciptanya, manajernya, berapa ukurannya, ini kemudian bisa diakses online atau offline, kemudian lokasi penyimpanannya di mana, lalu prosedur backup-nya, prosedur backup yang dimanfaatkan, ya. Nah, ini harus disematkan, ya. Jadi karena seperti orang, prosedur data ini lebih sulit untuk dia diidentifikasi, ya, karena sehingga dengan demikian perlu ada atribut yang disematkan modal masing-masing tadi. Kemudian untuk hardware dan software ini juga jaringan, ya, dalam suatu sistem informasi. Ini atributnya ini bergantung pada kebutuhan masing-masing organisasi. Dan upaya untuk manajemen risiko, ya, kebutuhan manajemen akan keamanan informasi dan informasi itu bergantung ke situ, ya, sehingga nanti penyematan atribut-atributnya itu disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan untuk pengamanan suatu sistem.
Nah, klasifikasi pada informasi ini juga harus direview secara periodik. Nah, pemilik informasi itu bertanggung jawab atas klasifikasi aset informasi mereka. Jadi setiap kita, misalkan kita pertama kali masuk dalam sistem, kita register, nah tentunya ada data-data informasi yang harus kita masukkan. Nah, kita sebagai apa, nah ini artinya kita harus setiap kita bertanggung jawab terhadap kebenaran dari informasi yang kita berikan dalam sistem tadi. Itu, Mas. Kemudian kita pun harus juga bertanggung jawab juga untuk memilahkan apakah informasi yang kita berikan tadi sifatnya apakah konfidensial ataukah bisa diakses secara internal atau sifatnya publik. Nah, ini sudah, dan itu secara periodik harus dilakukan karena mungkin saja suatu data informasi misalkan sekarang misalkan sifatnya publik ya, tapi mungkin suatu saat ini dengan perkembangan kebutuhan dan sebagainya ini bisa menjadi private ya, jadi harus konfidensial dan sebagainya. Sehingga review dan kemudian klasifikasi dalam rangka memanage data-data dan informasi tadi harus dilakukan juga secara periodik. Nah, itu jadi organisasi ini bisa memiliki skema klasifikasi seperti misalkan konfidensial, internal, publik. Ya, jadi konfidensial data atau informasi yang hanya dapat diakses oleh mereka yang punya hak, yang punya privilege, punya kewenangan di situ, ya, di hak akses, seperti itu, dan punya kuncinya. Itu konfidensial. Sementara untuk yang internal, ya, suatu informasi yang siapa saja yang anggota dalam sistem tadi ini akan bisa mengakses, itu yang bersifat internal. Sementara kalau data publik itu baik mereka anggota sistem atau berada di luar sistem, nah mereka bisa mengakses informasi tadi. Nah, ini yang tadi kita bahas terkait dengan bagaimana kita bisa mengidentifikasi, bagaimana kita bisa menilai sebuah aset, gitu ya, mengidentifikasi asetnya, kemudian membuat suatu skala prioritas, gitu ya, dalam identifikasi risiko ini. Ini beberapa pertanyaan contoh ini yang mungkin bisa membantu. Jadi misalkan aset mana yang paling penting untuk mencapai sukses organisasi. Nah, kemudian aset mana yang menghasilkan keuntungan terbesar. Aset mana yang paling mahal untuk digantikan untuk dilindungi. Aset mana yang mengakibatkan kerugian terbesar jika diungkap. Nah, ini akhirnya aset-aset itu akan mendapatkan suatu prioritas untuk pengamanannya. Ini hingga apalagi kalau misalnya nanti sudah teridentifikasi apa yang menjadi kelemahan dari masing-masing aset, itu maka kelemahan tadi yang harus dilindungi. Ini sehingga nanti juga ada dalam rangka prioritas tadi yang perlu ada suatu pembobotan ya, dengan menggunakan analisis faktor yang berboboti. Jadi ada teknik-teknik tertentu. Nah, kalau misalkan Anda masuk mengambil mata kuliah manajemen risiko ya, untuk satu semester, maka hal seperti ini akan lebih detail bagaimana caranya Anda bisa melakukan pembobotan yang menghasilkan suatu prioritas, ya, skala prioritas bagi perlindungan terhadap aset informasi. Kemudian untuk identifikasi yang ancaman atau threat tadi ya, prioritasnya, maka ancaman yang real juga perlu diidentifikasi, sementara ancaman yang kurang penting itu bisa disisihkan itu dari terungkap nantinya dalam identifikasi itu. Nah, sehingga untuk membuat suatu prioritas maka perlu kita ini misalkan ada contoh-contoh juga, contoh pertanyaan yang bisa digunakan sebagai acuan untuk melakukan suatu prioritas di sini. Seperti ancaman mana yang mengadakan upaya terhadap aset. Nah, kemudian ancaman mana yang paling membahayakan. Berapa biaya untuk proses recovery, kemudian ancaman mana yang membutuhkan biaya besar untuk pencegahannya. Nah, ini itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, lalu kemudian kita bisa, oh ternyata ini ancaman yang paling membahayakan aset. Ini kalau misalkan tidak diprioritaskan, tidak segera ditangani, maka ini kerugian yang ditanggung oleh organisasi bisa semakin besar, gitu ya. Tuh.
Nah, kemudian dari aspek aset informasi, nah, juga kemudian kita identifikasi dan prioritas pada apa namanya threat atau ancaman tadi, maka muncul suatu vulnerabilities atau kerentanan atau kelemahan dari suatu setiap aset. Nah, ini yang apa? Ini akan menjadi hasil dari suatu tahapan identifikasi risiko, yakni didapatkan suatu daftar dari aset, ya, asetnya apa saja, kemudian kemungkinan kelemahannya apa saja, sehingga dari situ akan nantinya akan ada kemudian akan diakses ya di langkah-langkah berikutnya. Ya, pada asesmen risiko, langkah ini adalah mengevaluasi risiko relatif ya dalam setiap kerentanan. Jadi kalau tadi misalkan diketahui ini asetnya, kemudian ini adalah kelemahan-kelemahannya, dan ini misalkan ya, kemungkinan ancaman yang mungkin muncul terhadap aset tadi. Ya, nanti kemudian diperlukan penetapan satu rate atau scoring untuk dapat nanti meranking. Ya, jadi membuat suatu evaluasi risiko yang relevan terhadap suatu kerentanan yang terdaftar. Jadi nanti akan ada ranking dari mana yang perlu diprioritaskan, sehingga mana yang perlu didahulukan untuk perlindungannya, dan kalau misalkan kita bicara masalah ancaman, mana yang paling perlu ya paling perlu lebih harus didahulukan untuk penanganannya. Nah, ini beberapa perhitungan-perhitungan ya secara kuantitas ya, untuk melihat probabilitas, misalkan likelihood ya, probabilitas untuk suatu kerentanan itu menjadi objek serangan. Jadi kalau misalkan tadi ada diketahui ada sebuah aset, kemudian di situ kita bisa mengidentifikasi apa kelemahannya dari aset tadi. Nah, kira-kira aset ya, kelemahan tadi itu bisa dieksploitasi enggak dari pihak lain, atau berapa kemungkinan kelemahan tadi bisa dieksploitasi. Nah, ini perlu dihitung. Nih, ya, semakin besar kelemahan tadi kemungkinan bisa dieksploitasi, maka ya menjadi prioritas tentunya untuk perlindungan keamanan. Apalagi kemudian aset tadi juga di satu sisi lain juga memberikan dampak misalkan yang menghasilkan keuntungan yang terbesar bagi organisasi, yang lain pasti akan menjadi prioritas. Nah, ini penentuan resikonya, ya, jadi resiko ini hitung-hitungannya secara kuantitas gitu ya. Jadi kemungkinan suatu kelemahan itu dapat dieksploitasi, likelihood, yang dikalikan dengan nilai aset dan informasi tadi tentunya. Jadi kalau misalkan ini aset itu kelemahannya mungkin mudah untuk digunakan untuk dieksploitasi oleh pihak-pihak luar misalkan. Tapi kemudian nilainya tidak terlalu tinggi nih. Ya, maka itu pun juga akan menentukan risikonya seberapa besar. Oke. Nah, kemudian diidentifikasi, ya, identifikasi pada kemungkinan bagaimana pengendalian. Gitu ya. Jadi dari nilai yang dihasilkan dari asesmen tadi itu ini kemungkinan pengendaliannya bagaimana. Kalau misalkan ini ada aset yang menjadi prioritas untuk dilindungi, kemudian ini threat yang menjadi prioritas untuk ditangani, karena mungkin rankingnya yang tinggi, pasti akan menjadi prioritas di situ, lalu akan dari keterkaitan antara aset dan juga threat tadi, ini akan memunculkan suatu informasi untuk bisa kira-kira untuk memilih strategi yang mana untuk melakukan pengendalian risiko tadi. Nah, tapi di sini juga perlu ada keterkaitan juga dengan adanya risiko residual. Ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jadi mesti ada risiko residual dan risiko yang masih melekat, nanti walaupun strategi pengendalian tadi sudah diterapkan, ya, masih melekat. Nih, seperti misalkan kalau risiko residual itu misalkan, nah sekarang ini kita kan ada pandemi ya, pandemi COVID. Ya. Nah, untuk mengatasi pandemi ini ada
ya 3 aspek itu ya, ada 3 aspek tadi, ada kebijakan, mungkin ada program ya, pemerintah, kemudian ada teknologi-teknologi yang digunakan untuk mengatasi. Jadi, artinya ini pengendaliannya, ini pengendalian terhadap risiko tadi. Jadi ada kebijakan, ada aturan, ya, misalkan ada apa itu, ada PSBB, ada PPKM. Nah, ini suatu aturan, misalkan sekarang sudah ke mana-mana harus menunjukkan kartu vaksin, misalkan seperti itu. Ini suatu kebijakan untuk dalam rangka untuk mencegah penularan dalam COVID, ya, COVID-19. Kemudian ada program-program, ada program vaksinasi, program dan juga tata aturan prosedur, ya, kalau misalkan melakukan suatu kegiatan harus mematuhi, masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan, lalu teknologi yang misalkan teknologi pengobatan, teknologi kesehatan yang juga semakin dikembangkan. Nah, tetapi dari pengendalian tadi, jadi misalkan itu adalah langkah untuk pengendalian suatu resiko di situ, tapi memang ada resiko, itu masih resiko residual. Ini kalau kita lihat ya, di beberapa pendapat dari para pakar, ya, kita ya, yang namanya virus COVID ini susah untuk hilang, misalkan seperti itu. Terus kemudian ada juga yang mengatakan bahwa kita harus memasuki new normal, ya, di mana kita harus hidup berdampingan dengan COVID ini, sehingga dengan demikian ada suatu kebiasaan habitus baru, nah, itu yang harus kita lakukan. Misalkan kalau keluar rumah kita harus menggunakan masker, harus menjaga jarak, kemudian sering mencuci tangan, ya. Jadi itu adalah suatu kebiasaan baru yang agar kita akan terhindar dari, walaupun kita dalam kehidupan berdampingan dengan yang namanya virus corona tadi, tapi nah ini adalah upaya untuk mencegah ini tadi. Jadi ini yang resiko residual. Katakanlah kalau misalkan sudah kembali, misalkan tadi kalau PPKM-nya sudah levelnya 0 misalkan sekalipun, ya tetap harus tetap diwaspadai, ya, tetap harus menjaga protokol kesehatan, harus tetap diikuti, karena memang tadi ada resiko residual tadi, ya, jadi masih melekat, ya, tidak hilang sama sekali, tapi masih melekat, tapi prosentasenya sudah sedikit, tapi itu juga perlu diwaspadai untuk kita selalu menjaga diri kita masing-masing agar tidak mudah terkena, ya, jadi supaya kita tetap sehat itu aja. Ya, sehingga nanti kalau semuanya sudah herd immunity, ya, jadi immunity massalnya itu terbentuk, nah ini bisa pelan-pelan kita bisa masuki era normal kembali. Tapi memang seperti yang sudah pemerintah katakan, kita harus siap untuk memasuki yang era new normal, ya. Jadi kenormalan baru di mana kita bisa kembali melakukan aktivitas, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Gitu. Nah, demikian juga ini di dalam identifikasi risiko terkait dengan keamanan di dalam sebuah sistem informasi, itu juga ada hal-hal yang nanti mungkin risiko tadi akan sudah dilakukan program pengendaliannya, tapi mungkin ada sesuatu yang masih melekat, ya, efek-efek yang nanti masih melekat pada aset dan terus akan berkelanjutan. Ini dokumentasi tadi yang di hasil asesmennya itu adalah worksheet dari risiko kerentanan yang di ranking tadi, sehingga nanti kemudian ini akan menjadi suatu dasar yang digunakan untuk mengambil langkah apa di dalam pengendalian risiko tadi. Nah, di dalam pengambilan risiko itu adalah berdasarkan hasil yang didapatkan dari proses asesmen risiko tadi, maka kemudian bisa digunakan untuk menetapkan kira-kira strategi pengendaliannya yang mana yang dipakai. Ada 5 strategi yang bisa dipilih, ya, dalam pengendalian risiko tadi, ya, terkait dengan defense, transfer, mitigasi, aset, dan terminate. Ya. Jadi kita lihat satu persatu di antara mereka di sini. Defense, ya,
untuk defense ini adalah suatu pendekatan yang lebih disukai. Jadi ini adalah suatu upaya untuk mencegah eksploitasi kerentanan. Ya, jadi eksploitasi kalau nanti ada aset yang punya kelemahan, gitu ya. Nah ini dicegah, ya. Jadi cegah supaya tidak dieksploitasi kelemahan tadi. Sambil terus kemudian memperbaiki kelemahan-kelemahan tadi. Itu. Nah, ini pendekatan karena ini preventif, ya, jadi pencegahan supaya serangan itu tidak ada, ya, jadi mencegah supaya serangan tidak ada. Ya, maka metode untuk menghindarkan risiko semacam ini yang digunakan dalam strategi defense ini adalah pengeluaran kebijakan, pelatihan pendidikan, dan teknologi. Ini sama persis dengan tiga aspek, ya, jadi sama persis dengan tiga aspek dalam kalau misalnya ingat di model keamanan Camber Cube, ya, Camber Cube, ya, jadi CIA harus dilindungi selama seluruh lapisan informasi, mulai dari creating, kemudian processing, dan kemudian storing, ya. Ini, nah, untuk bisa mencapai tingkat keamanan yang dituju tadi, maka harus ditunjang oleh tiga aspek, ya, ini policy, education, dan teknologi. Jadi ini sudah match dengan metode-metode yang digunakan untuk menghindari risiko tadi yang ada pada defense, jadi penerapan kebijakan, ya, jadi penerapan kebijakan. Jadi artinya akhirnya mungkin siapa yang boleh mengakses aset informasi tadi. Nah ini juga merupakan suatu kebijakan agar tidak, kalau misalkan ini ada kelemahannya, ada yang ada kemungkinan potensi untuk bisa dieksploitasi oleh pihak luar, maka kemudian ini harus dilindungi dengan penerapan suatu kebijakan, misalkan siapa yang boleh mengakses aset tadi, ya, jadi tidak sembarangan orang, sehingga tidak orang yang tidak punya privilege, ya, tidak punya akses, ya tidak bisa mengakses itu. Kemudian juga pelatihan pendidikan, artinya setiap policy yang baru, setiap kebijakan yang baru atau tata aturan yang baru itu harus disosialisasikan kepada seluruh anggota sistem. Ya, jadi seluruh anggota di dalam organisasi, sehingga mereka akan tahu bagaimana tata cara sistem yang baru. Kemudian kalau misalkan di situ ada fitur-fitur baru atau mungkin ada suatu tatanan yang baru, nah mereka akan bisa aware dan bisa menerapkan di dalam kegiatan mereka sehari-hari untuk tetap melindungi aset-aset informasi yang ada organisasi tadi. Dan kemudian tentunya di dalam semua itu ada penerapan teknologi, ya. Jadi kalau misalkan hanya diatur dengan kebijakan aja, kamu nggak boleh masuk sini, ya, hanya dikatakan seperti itu, tidak ada aturan. Tapi selama kemudian pintunya dibuka, ya orang bisa masuk saja, gitu ya, seperti itu. Jadi nah ini teknologinya tadi, ya. Jadi kalau misalkan dikatakan dilarang masuk, nah tidak hanya sekedar tulisan, tapi juga misalkan pintunya dikunci, nah, sehingga tidak sembarangan orang bisa mengakses masuk. Yang mereka yang punya kuncinya yang bisa membuka pintu, misalkan seperti itu. Jadi ini yang bahkan dilarang masuk selain petugas. Nah, tentunya kalau itu masih terbuka lebar dan nggak ada yang menjaga, nah akhirnya orang akan terbiasa masuk. Tapi kalau misalkan ada kebijakan, ada aturan, kemudian ada implementasi yang tegas untuk di dalam kemudian juga penerapan teknologi, sehingga dengan demikian apa yang diungkapkan itu tidak akan dilanggar oleh orang, ya, tidak mungkin dilanggar. Jadi selain membatasi dengan regulasi, nah kita juga membatasi dengan aspek teknologinya. Itu tadi adalah defense yang paling disukai karena memang ini adalah sebuah strategi untuk bisa mencegah kelemahan dari suatu aset informasi tadi untuk dieksploitasi oleh pihak-pihak lain. Yang berikutnya adalah strategi untuk transfer. Transfer ini juga strategi untuk mengurangi risiko, ya, jadi mengurangi risiko yang terjadi, misalkan pendekatan pengendalian dengan berupaya untuk menggeser risiko ke aset yang namanya transfer, jadi menggeser apa yang
yang bisa dijelaskan di sini. Contoh saja seperti misalkan ada suatu perusahaan, katakanlah dia punya dua usaha, katakanlah itu, jadi dua bidang usaha. Tapi yang misalkan usaha A dan usaha B. Usaha A itu memberikan suatu kontribusi keuntungan yang besar, sehingga sementara usaha yang B mungkin hanya sekedar ya dilakukan secara sampingan saja, ya seperti itu mungkin, atau mungkin ya karena memang tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap perusahaan. Tetapi, nah ini di suatu kondisi ternyata ini serangan itu munculnya ada di bidang A tadi, ya. Yang serangan itu muncul bidang A tadi, lalu, nah dalam hal ini perusahaan tadi akan berhitung-hitung menghentikan yang di usaha yang A yang memberikan kontribusi atau keuntungan yang paling besar bagi perusahaan, kemudian dengan melanjutkan yang di mana yang usaha B tadi tidak ada gangguan, ya, aman-aman saja, atau meneruskan itu. Nah, itu atau kalau misalkan semua sumber daya atau resource yang kita gunakan untuk menjalankan usaha B tadi ini kita dikonsentrasikan ke A untuk menangani serangan tadi, kemudian memulihkan recovery, lalu kemudian melanjutkan, kira-kira mana yang lebih menguntungkan, seperti itu. Nah, maka kalau misalkan yang kedua yang lebih menguntungkan, maka ya ini mereka akan menghentikan usaha yang di B untuk seluruh resource-nya itu dikonsentrasikan untuk mengatasi keadaan di A, untuk melanjutkan di A, karena nantinya kalau misalkan A ini sudah sembuh, sudah recover, maka kembali akan memberikan kontribusi yang luar biasa pada perusahaan. Seperti itu. Jadi artinya dalam hal ini resiko yang harus ditanggung dengan menjalankan usaha pada bidang A tadi ini dialihkan pada bidang B, ya, dengan hitung-hitungan yang mana yang lebih menguntungkan, yaitu alternatif mana. Itu namanya transfer. Atau mungkin juga begini, contoh lain misalkan katakanlah suatu organisasi atau suatu perusahaan atau apa mengalami suatu masalah di dalam sistem informasinya, tapi ini bukan ranahnya mereka untuk bisa mengatasi itu, misalkan seperti itu, maka otomatis mereka harus mengontrak ya perusahaan lain yang memang bidangnya untuk mengatasi kesulitan atau masalah di dalam teknologi informasi, misalkan seperti itu. Maka ya tentunya nanti juga ada deal di situ, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan yang harus menangani tadi, ya. Kemudian kalau sampai terjadi apa-apa, resikonya apa, itu harus ditanggung oleh yang menangani. Pokoknya perusahaan ini tahunya beres, dia punya masalah ini, silakan meng-hire, ya, jadi meng-hire perusahaan lain untuk menangani. Nah, sementara perusahaan ini akan terus berkonsentrasi dengan bidang bisnisnya. Nah, ini ada juga merupakan sebuah proses atau strategi untuk mentransfer. Jadi artinya, tapi kalau misalkan ada permasalahan tadi kan sebenarnya masalah bagi si perusahaan tadi, ya, jadi si perusahaan utamanya tadi. Ini tetapi kemudian karena perusahaan harus konsultasi juga dengan terus go on dengan bidang usahanya, ya. Kalau harus berhenti lalu menyelesaikan masalah ini di sini tadi itu teknologi informasi karena bermasalah tadi, ya tentunya mereka akan membutuhkan energi yang luar biasa. Maka dengan demikian mereka lebih baik mereka mengajar dan diserahkan ya, ke perusahaan yang menangani tadi, lalu sudah ini masuk juga resikonya, pokoknya sudah ini membayar sedemikian ini pokoknya tahunnya beres. Sementara ini bisa berjalan. Jadi suatu pengalian juga, jadi suatu transfer dari resiko dari perusahaan tadi ini. Jadi ini adalah pergeseran, jadi menggeser resiko itu pada ke aset lain, pada proses lain atau pada organisasi lain. Itu transfer. Kemudian berikutnya adalah mitigasi.
Ya, ini adalah sebuah upaya untuk mengurangi dampak dari eksploitasi perempuan. Jadi kalau misalkan kelemahan tadi itu tereksploitasi, ya, apakah itu karena serangan orang lain, pihak lain, karena virus, karena atau juga karena kondisi alam, ya, ada bencana alam, yang memang tidak bisa dihindarkan. Ya. Maka di sini ada 3 tipe perencanaan yang terkait, yakni Incident Response Plan, IRP, Disaster Recovery Plan, dan Business Continuity Plan. Ini, jadi masing-masing ini pendekatannya. Kalau untuk Incident Response Plan itu adalah rencana-rencana aksi, rencana-rencana apa, tindakan, rencana-rencana tindakan yang sementara dikerjakan selama insiden itu berlangsung. Contoh, misalkan kalau terjadi kebakaran gimana? Ya kalau misalkan di biasanya di gedung-gedung yang besar itu ya, di beberapa sudut-sudut itu ada apa, peralatan ini, apa, fire extinguisher yang merah itu ya, yang kecil untuk memadamkan kebakaran dalam skala kecil. Nah, itu ya plannya kalau itu dipasang ya maka harus fungsional, artinya semua orang yang bekerja di sekitar situ atau menggunakan area itu harus tahu bagaimana cara menggunakannya, ya, jadi harus tahu cara menggunakannya. Ya, artinya itu dipasang tidak hanya sebagai pajangan saja, jadi kalau misalkan terjadi percikan api kecil yang bisa diatasi oleh fire extinguisher tadi, ya kalau nggak ada yang bisa menggunakannya ya percuma saja gitu ya. Jadi artinya IRP ini juga dilengkapi dengan suatu edukasi bahwa semua orang yang ada bekerja di area itu, di ruangan itu harus tahu, harus diedukasi, harus dilatih bagaimana cara menggunakan fire extinguisher. Jadi sehingga begitu mereka melihat apa, misalkan ada gejala kebakaran misalkan, maka mereka harus dengan sigap, dengan SOP-nya, ya, tahu bagaimana cara mengambil alat itu lalu mengimplementasikannya, ya, sehingga kalau misalkan dalam masih skala kecil itu masih bisa diatasi supaya dicegah untuk tidak membesar. Nah, ini adalah salah satu juga rencana aksi yang bisa dilakukan, ya, bisa dilakukan pada saat pada saat kejadian berlangsung, pada saat bencana itu berlangsung. Nah, ini. Tapi bagaimana kalau misalkan apinya membesar? Kalau apinya membesar, nah itu aset mana yang harus diselamatkan, gitu ya? Ya, asetnya mesti nyawa. Gitu ya. Jadi setiap pekerja, setiap staf itu juga aset dalam perusahaan itu. Ya, nyawa mereka juga berharga, sangat berharga. Ini sehingga dengan demikian, nah maka kalau misalkan di gedung-gedung itu bertingkat, ya, gedung besar itu pasti ada tulisan di tembok arah evakuasi, arah evakuasi. Nah, ini bukan tanpa tujuan. Ya. Biasanya arah evakuasinya ya misalkan ke tangga darurat, ya tidak diarahkan ke lift. Ya, kalau terjadi kebakaran, ya akhirnya liftnya tidak berfungsi akan malah membahayakan. Jadi akhirnya biasanya arah evakuasinya diarahkan ke tangga-tangga darurat. Dan orang yang bekerja di sekitar area itu, di dalam ruangan itu juga harus tahu di mana tempat akses poinnya, jadi titik kumpulnya di mana, mereka harus tahu. Titik amannya di mana, itu mereka harus tahu. Ini akhirnya menjadi sebuah bagian dari edukasi pada semua orang, sehingga nanti ini merupakan sebuah IRP, gitu. Jadi sehingga begitu, apinya membesar, misalkan alat fire extinguisher sudah tidak mumpuni lagi, ya udah harus menyelamatkan nyawa, gitu ya. Nah, menyelamatkan nyawa, misalkan buka pintu pun juga ada aturannya. Jadi setelah buka pintu, maka yang terakhir harus nutup, jangan lupa. Jangan dalam satu ruangan. Kenapa? Supaya nanti bisa melokalisir api yang ada di situ. Nah, ini sudah suatu SOP dan ini menjadi bagian jadi rencana termasuk edukasinya, penyediaan fire extinguisher atau pemberian penunjuk arah untuk arah evakuasi, ya, kemudian edukasi terhadap staf karyawan yang
bekerja di area itu, ini merupakan sebuah ERP. Ya, apa yang harus dilakukan saat insiden berlangsung. Nah, ini seperti itu. Nah, oke, misalkan kebakaran sudah berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran, maka berikutnya itu yang muncul adalah disaster recovery plan. Bagaimana merecover, bagaimana mengembalikan prosedur mitigasi yang paling umum. Jadi artinya begitu selesai, misalkan kebakaran tadi sudah berhasil dipadamkan, misalkan lalu dilihat. Nah, ini biasanya dalam waktu yang tidak terlalu lama dari proses kebakaran tadi bisa diatasi, mungkin dalam waktu ya 1-2 atau mungkin paling lama 1 minggu. Ini untuk memilahkan misalkan apa saja yang masih bisa diselamatkan, kemudian apa yang harus dilakukan, ini misalkan pembersihan. Nah, ini merupakan recovery, ya, recover dari pemulihan dari bencana tadi. Nah, begitu ini selesai, maka untuk jangka panjangnya itu adalah BCP, Business Continuity Plan. Jadi begitu sudah selesai, sudah apa yang recovery tadi sudah dilakukan dalam waktu dekat setelah selesainya suatu bencana tadi, maka kemudian pada jangka panjang ini kemudian memperhatikan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Oke, ini ada evaluasi di situ, apa yang sudah apa yang tersisa, misalkan itu aset mana yang masih bisa diselamatkan, lalu dengan kondisi yang sekarang ada, itu kira-kira bisnisnya bisa lanjut ya? Atau mungkin harus ada skenario lain yang harus dipilih. Nah, ini adalah BCP. Jadi melihat ini dalam ke depannya ini nanti bagaimana bisa dilanjutkan. Oh, bisa dilanjutkan saya itu, tapi harus menggunakan yang lainnya. Ini tempat itu harus diperbaiki kembali. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini adalah BCP. Jadi ini adalah mitigasi, proses mitigasi. Jadi begitu sudah ada, kalau yang defense tadi mencegah katanya, nah, kemudian ini mitigasi itu eksploitasi tadi sudah diserang kebetulan, ya, diserang kebetulan baik oleh orang lain atau oleh alam. Ini. Oke, lalu ada 3 pendekatan perencanaan, yaitu IRP pada saat kejadian berlangsung, kemudian DRP sesaat setelah kejadian diatasi, kemudian BCP ini pada melihat waktu yang jangka panjang ini untuk kelanjutan dari bisnisnya. Oke, berikutnya tadi acceptance, ya. Jadi strategi yang lain ada acceptance. Acceptance ini adalah sebuah strategi di mana kita tidak melakukan apa-apa ya, untuk melihat sebuah kerentanan dan menerima akibat dari eksploitasi. Biasanya ini terjadi kalau misalkan nilai dari aset itu dirasa kecil, atau mungkin gini, nilai aset tadi bila dibandingkan dengan upaya penyelamatan, upaya recovery, itu lebih mahal upaya recovery-nya dari aset itu. Dan maka kalau katakanlah banjir, hanyut, kelanyok, ya seperti itu, ada alat apa yang. Nah, ini kalau upaya untuk menyelamatkan alat itu ini membuat resiko yang besar atau juga membutuhkan biaya yang besar dibandingkannya mungkin alat itu nilainya misalkan tidak terlalu besar misalkan seperti itu, maka udah ini terjadi pembiaran, jadi acceptance, ya, diterima saja resiko itu hilang, nggak apa-apa, nanti bisa beli lagi misalkan seperti itu, daripada harus ada orang yang kemudian berusaha berenang untuk mengambilnya, ini malah resikonya malah tinggi seperti itu. Nah, sehingga di sini pada acceptance ini ada kaitannya dengan yang namanya risk appetite. Risk appetite itu telah menunjukkan pada tingkatan mana organisasi yang mau menerima resiko pada batasan biaya penerapan. Jadi artinya, jadi harus ada suatu, jadi rancangan memang sudah ada perencanaan. Jadi bagian dari perencanaan terkait dengan kalau misalkan ada ancaman, ada gangguan, kemudian sampai ada satu resiko yang harus ditanggung, kira-kira untuk penanganan resiko tadi berapa budgetnya, berapa batasan yang bisa diraih, misalkan oke untuk
Kalau misalkan untuk recovery misalkan target misalkan 100.000 gitu. Nih, jadi yang dikeluar berapa itu. Misalkan biayanya lebih itu, ya udah nggak bisa nanti kalau malah kerugiannya malah lebih besar ya, tidak ada untungnya. Misalkan seperti itu ya. Kalau misalkan biayanya untuk recovery tadi masih di bawah 100.000 masih oke. Tapi kalau sudah lebih maka ada kan sudah lebih tadi, lalu ini tadi menimbulkan adanya aset tadi. Ya, sudah biarlah jadi aset itu hilang nggak masalah ya. Ini daripada nanti kalau kalau di recovery biayanya jauh lebih mahal atau biayanya di atas rentang yang ditetapkan oleh organisasi. Kemudian yang strategi yang terakhir ini adalah terminate. Ya. Strategi terminate ini mengarahkan organisasi untuk menghindari atau biasanya mendatangkan risiko yang tak terkontrol. Jadi artinya begini, kalau misalkan katakanlah setelah ini tadi, setelah yang ini, ya, jadi bisnis continue plan tadi, jadi misalkan oke, kita lanjutkan bisnisnya di tempat lain, misalnya. Tapi ternyata rupanya begitu dilanjutkan ini kondisinya tidak semakin membaik gitu ya. Nah, akan sampai menimbulkan misalkan kerentanan lain atau mungkin mendatangkan risiko-risiko yang lain ya. Jadi akibatnya akan mengakibatkan dampak kerugian yang lebih besar lagi pada perusahaan atau organisasi, sehingga ya udah terminate ini ya, supaya menghentikan ya, jadi menghentikan usaha tadi, menghentikan bisnis tadi, atau menghentikan pekerjaan tadi, karena kalau dilanjutkan ya, karena kegiatan tadi kalau dilanjutkan maka ya udah ini akan berakibat lebih buruk lagi gitu ya. Karena ingat bahwa tujuan dari manajemen risiko ini memang untuk meminimalkan tingkat kerugian tadi akibat dari bencana, akibat dari ancaman yang datang pada sebuah sistem. Jadi, sehingga dengan demikian 5 strategi tadi memang digunakan untuk pengendalian risiko. Jadi artinya apakah kalau dilanjutkan, kalau misalkan risikonya semakin parah, misalkan kerugiannya semakin tinggi, ya, tidak malah lebih baik, ya udah akhirnya terminate tadi, berhenti. Lalu ambil alternatif lain, ya, mekanisme lain. Jadi, ini juga terkait dengan misalkan bidang usahanya tetap sama, tapi mungkin cara, ya. Ini kan dengan cara seperti itu, yang metodenya seperti itu, misalkan ini itu tidak menjadikan keadaan semakin baik, tetapi akan semakin memburuk. Ya akhirnya ini tadi harus terminate, lalu menggunakan alternatif metode yang lain atau mungkin upaya atau usaha di bidang yang lain. Itu terminate. Jadi lima hal yang strategi yang bisa diambil pada tahapan pengendalian risiko. Ini. Nah, aspek-aspek yang bisa menjadi membuat pertimbangan untuk memilih strategi ini sama juga. Jadi pertanyaan-pertanyaan sebagai pertimbangan ya, untuk memilih sebuah strategi. Seperti kapan sebuah kerangan terjadi, kemudian kapan sebuah kerentanan tadi dapat dieksploitasi, ya. Kemudian kapan biaya penyerang lebih murah dibandingkan dengan apa yang didapatkan. Karena kalau ini terjadi, maka penyerang tadi akan melanjutkan aksinya. Ya. Karena biayanya murah, tetapi akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Nanti kalau misalkan berbalik, ya dia akan, kalau misalkan apa yang mau diraih penyerang tadi dengan biaya yang mereka keluarkan lebih sedikit, lebih kecil yang nilai yang akan diraih, ya tentunya secara otomatis si penyerang tadi juga akan berpikir 2 kali, ya, atau tidak 2 kali tapi berkali-kali gitu ya. Ini karena mau aset yang mau diraih nilainya 100 nih, tapi biaya yang dibutuhkan 500. Nah, ini kan juga sesuatu yang akan menjadi mereka pasti akan menurunkan niatnya. Kemudian kapan kemungkinan kehilangan sangat besar, ini juga untuk memilah, ya, jadi memilih strategi mana yang bisa digunakan di dalam
pengendalian risiko ini. Nah, ini adalah keputusan untuk penanganan risiko. Jadi kalau risikonya tadi sudah tidak bisa diterima, ya, maka akhirnya harus memilih tadi strategi mana yang harus dipakai untuk mengendalikan risiko tadi. Jadi seperti yang kita lihat di sini, sistem, ya, misalkan sesuai desainnya. Nah, lalu kemudian ada suatu analisa, evaluasi, apakah sistemnya itu punya kelemahan enggak. Kalau sistemnya dinyatakan tidak punya kelemahan, maka berarti tidak ada risiko. Tetapi kalau sistem tadi, oh ternyata iya punya kelemahan, maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah kelemahan tersebut dapat dieksploitasi? Kalau pertanyaan tidak, maka tidak ada risiko. Oh, ada kelemahan, tapi kelemahannya tidak bisa dieksploitasi, maka berarti tidak ada risiko. Tetapi kalau kelemahan tadi itu dapat dieksploitasi, maka berarti sudah oke. Berarti kelemahan ada. Ya, jadi kelemahan tadi nyata. Oke, nah kemudian ditambah lagi kalau ada ancaman, ya. Jadi ada ancaman ada, kemudian kelemahan ada, itu maka resiko ini ada. Jadi resiko tadi, suatu resiko tadi akan muncul kalau ada kelemahan, ya, jadi kelemahan betul-betul kelemahan tadi, kelemahan yang bisa dieksploitasi, berarti kelemahan itu ada, dan juga ancaman itu ada, dieksploitasi ada, maka ini apa, resiko itu ada. Tapi resiko itu ada, itu masih ditanya lagi, apakah resikonya ini acceptable atau enggak. Ini. Nah, pertanyaannya sama dengan yang tadi ya. Apakah penyerang itu akan mendapatkan nilai yang lebih besar daripada biaya yang mereka keluarkan? Kalau tidak, ya, kalau apa yang mau didapatkan itu tidak lebih besar, ya, maka kemudian berarti resikonya tadi bisa diterima. Ya, resikonya bisa diterima. Karena ya jelas kalau misalkan penyerang tidak akan melanjutkan serangannya kalau misalkan apa yang mau didapatkan itu melebihi dari biaya yang mereka keluarkan. Mereka baru akan melanjutkan kalau misalkan aset nilai yang akan mereka raih itu lebih besar dari upaya atau biaya yang mereka keluarkan untuk usaha itu. Ya, jika iya, ya, jika iya, maka bukan berarti penyerang tadi akan melanjutkan usahanya. Gitu. Nah, maka pertanyaan yang terakhir akhirnya, tadi juga ya harus ada suatu suatu ketetapan, ya, suatu batasan dari suatu perusahaan organisasi, seberapa nilainya mereka bisa mentoleransi. Ya, jadi tadi disebutkan, oh mereka sudah menekan 100 untuk penanganannya. Kalau misalkan biayanya sampai melebihi 100, ya udah mereka akan acceptance aja gitu ya. Tapi kalau biayanya kurang dari yang ditetapkan, maka mereka akan lanjut. Jadi kalau pertanyaan berikutnya adalah apakah kemungkinan kehilangan tadi lebih besar dari apa yang toleransi yang bisa didapat yang ditetapkan oleh organisasi. Jadi artinya oke, kalau misalkan kerugiannya itu sudah melebihi misalkan dari ambang yang telah ditetapkan, ya berarti ini atau mungkin kerugiannya kalau misalkan kurang ya dari ambang yang karena terkait nanti juga dengan aset mereka yang lain, ya kemudian kalau misalkan ini masih bisa di recover, bisa diatasi. Ini. Jadi kalau misalkan apa yang kemungkinan kerugiannya tidak lebih besar dari level penerimaan dari organisasi, maka ini resikonya bisa diterima. Tetapi kalau misalkan tingkat kerugiannya itu melebihi dari batas toleransi yang ditetapkan oleh organisasi, maka risiko tadi menjadi risiko yang tidak bisa diterima, dan ini akan menghasilkan suatu keputusan untuk harus melakukan suatu pengendalian apa yang dipilih katanya. Ya, ini jadi harus kalau ada risiko ini tidak bisa diterima, maka harus memilih strategi untuk
pengendalian risikonya. Ini contoh, jadi nanti juga terkait ya bagaimana pertimbangan tadi, bagaimana nilainya, ya, jadi kelayaan, studi kelayaan ekonominya, jadi untuk melanjutkan apakah usaha itu dilanjutkan atau tidak, gitu ya. Ini dengan menggunakan cost benefit analysis. Ini adalah rumusan-rumusan matematisnya untuk melihat, menghitung secara kuantitatif tentang ini cost benefit analysis tadi, ya, yang terkait dengan nanti digunakan untuk kira-kira ini mau diputuskan untuk bisa lanjut atau tidak, atau strategi apa yang akan digunakan untuk pengendalian risiko, itu salah satunya. Oke, nah seleksi tadi, ya, jadi ini siklus pengendalian risiko ini terjadi seperti ini, ada siklus pengendalian risiko. Jadi tadi sudah kita katakan bahwa suatu manajemen risiko ini tidak, walaupun punya tiga langkah utama, yaitu identifikasi informasi, kemudian pertama identifikasi risiko, kemudian asesmen risiko, terakhir adalah pengendalian risiko. Ya. Tidak berhenti sampai pengendalian risiko. Ya. Begitu selesai pada pengendalian risiko, maka dia akan mengimplementasi. Ya. Mengimplementasi strategi tadi. Ya. Kalau di sini nanti jadi pertama mengidentifikasi, kemudian mengakses risiko, lalu kemudian pada tataran pengendalian risiko dia harus memilih strategi apa yang digunakan. Nah, kemudian strategi tadi lalu diimplementasikan, kemudian dikontrol apakah cukup. Kalau tidak, maka kembali lagi memilih atau memodifikasi lagi atau memilih strategi yang lain, yang implementasi lagi. Kemudian di maintenance. Kalau oke, kalau sudah mencukupi, ya strategi tadi mencukupi untuk pengendalian risikonya, lalu di maintenance, ya ditetapkan, dilanjutkan. Ya, kemudian diukur risikonya. Ini, apakah risikonya diterima atau tidak? Ya, jadi apa namanya ada risiko, tapi kemudian kira-kira penyerangnya akan mendapatkan lebih banyak enggak? Kalau lebih banyak, kira-kira kerugiannya bisa diterima pada level yang diterima oleh organisasi enggak? Nah, seperti itu. Jadi mengukur, kemudian apakah resikonya diterima atau tidak. Kalau masih oke, resikonya dalam tataran wajar, misalkan sudah di batas toleransi organisasi, ya sudah dilanjutkan. Ya, usaha untuk pengendalian risiko tadi dilanjutkan. Tapi begitu resikonya sudah, ini tidak bisa kalau misalkan ini kan kalau dilanjutkan ini akan tambah besar kerugiannya, ya maka kalau ya berarti kembali lagi ke mendevelop strategi untuk pengendalian tadi, ya, atau memilih strategi lain atau memperbaiki strateginya, pendekatan dari strateginya, lalu dijalankan lagi. Jadi akhirnya muncul ini berlangsung secara siklus, ya. Jadi yang namanya manajemen risiko tadi akan terus, ya, berkelanjutan, ya. Jadi berkelanjutan sehingga dengan demikian akan memastikan bahwa kalau terjadi apa-apa, kalau terjadi harus mengalami ada risiko, maka tingkat kerugiannya itu harus dipastikan seminimal mungkin. Ya. Jadi kita sudah bicara, ya, poin diskusi kita juga termasuk risk appetite, kemudian residual risk, ya, Anda sudah paham. Risk appetite itu adalah trade-off, ya, antara keamanan yang sempurna dengan aksesibilitas. Jadi artinya ingat kembali pada konsep dasar keamanan informasi. Di situ ada gambar neraca, di mana yang ditimbang dalam neraca tadi adalah unsur keamanan dan unsur aksesibilitas. Ya, jadi kalau keamanannya dikuatkan, aksesibilitasnya akan berkurang. Tapi kalau aksesibilitasnya dibuka longgar sebesar-besarnya, nah nilai keamanannya yang berkurang. Nah, begitu. Ini risk appetite, mendapatkan kuantitas yang sifat risiko yang diterima oleh organisasi. Jadi artinya balance-nya di mana? Ya, jadi mana nilai yang diterima oleh yang ditetapkan oleh organisasi, yang jadi toleransi. Kemudian residual risk itu adalah risiko yang belum sepenuhnya dihapus, yang digeser atau direncanakan. Walaupun
strategi kontrol, strategi pengendalian tadi sudah dilakukan, tapi tetap ada. Ya tadi contohnya misalkan kalau kita berada dalam masa pandemi ini, ya, bagaimana kita bisa memasuki kenormalan baru. Ya, kita bisa melanjutkan aktivitas, tetapi ada suatu habit baru yang harus kita lakukan. Oke, ini dokumentasi hasil dari setiap pasang aset, ya, dan ancaman itu mesti ada suatu bagaimana strategi pengendaliannya. Ini adalah bahasan kita tentang manajemen risiko, sehingga jelas dari apa yang kita paparkan tadi akan memberikan suatu insight, ya, bahwa manajemen risiko itu harus include di dalam sebuah perencanaan keamanan. Kenapa? Karena seberapa kuatnya atau seberapa bagusnya strategi pengamanan atau teknologi yang diterapkan, tetap saja, ya, kalau terkena serangan, terkena kayak bencana atau ada ancaman-ancaman, pasti akan ada risiko yang harus dihadapi oleh suatu sistem. Dengan demikian, nah, manajemen risiko nanti berperan untuk meminimalkan tingkat kerugian, tingkat dampak yang diakibatkan adanya dari risiko-risiko tadi. Oke, saya kira itu saudara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan ini akan memberikan insight bagi Anda tentang kenapa manajemen risiko itu perlu diinkludkan dalam sebuah manajemen keamanan informasi dalam sebuah program keamanan. Pekan depan akan kita lanjutkan bahasan kita tentang perencanaan. Ya, ini kita sudah komplit membahas mengenai unsur-unsur dari perencanaan, sehingga pekan depan kita bisa mengolah itu semua menjadi sebuah apa yang harus direncanakan di dalam sebuah program keamanan tadi. Jadi kita sudah membahas mengenai apa perlunya keamanan. Di situ kita memunculkan adanya serangan dan ancaman terhadap suatu sistem informasi. Ya. Lalu kita juga membahas mengenai sisi edukasinya, sisi sisi kebijakannya. Ya. Jadi kita sudah melihat bagaimana legalitas dan etika kita melihat itu. Kemudian kita juga hari ini membahas mengenai manajemen dari risiko, ya, yang harus kita include. Nah, semuanya nanti akan diramu untuk masuk bagaimana kita bisa merencanakan sebuah program keamanan. Baik, dari saya cukup itu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga patuhi protokol kesehatan, dan mudah-mudahan pandemi ini juga bisa berakhir dan kita bisa memasuki tatap muka langsung, ya, kembali normal, tapi dengan konsep yang new normal. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih.